uskup belum mau mengacaukan Anda punya disposisi mati. Karena kalau pengumuman malam ini, maka kemungkinan nanti ada yang tidak bisa tidur sampai tanggal habis nanti uskup berdosa. Maka kemurang tidak dengar pada malam hari ini. Jadi nanti waktu habisan saja baru dengar tempatnya di mana. Jadi minta maaf ya, siap-siap untuk dengar tempat tugas, tapi malam ini belum. Pertama, jabatan wakil uskup. Jadi semua wakil uskup tetap berada pada tempat. Dan Pastor Frans Lesomar saya minta untuk nanti tahun depan dipertimbangkan, tapi untuk tahun ini Anda diminta untuk menjadi wakil uskup untuk 2 wilayah Ketinggapan, Kota Tual dan Kecil, Malra. Jadi wakil uskup Kecil, Pastor Frans Lesomar, 2 Ketinggapan, Tual dan Malra. Ya. Yang berikut, paroki. Paroki Talimas. Ada pastor vikaris baru, yakni Pastor Jos Ohelebani, menjadi pastor vikaris di Taliau. Pastor Jos, jangan lama-lama, dilarang, segera ke sana. Cuma 1 bulan ini, kalau lebih cepat lebih bagus. Wilayah Kota Tua, Pastor Wasi Matra, Pastor Amatus Watkat. Amatus Watkat ditarik dari MBD untuk menjadi Pastor Wasi Matra. Sementara vikaris paroki Tua dan Watran, Pastor Setia Panghoy. Dia di sekolah tetapi dia menjadi vikaris di 2 paroki itu sehingga dia. Tetapi Pastor Amatus tetap ada masih di bawah kontrol dari Pastor Frans Lesomar, baik dalam jabatan sebagai wakil uskup maupun sebagai pastor paroki Tua. Jadi ya, walaupun sudah pastor tetapi Anda masih baru 2 tahun imaman, maka tentu harus belajar. Wilayah KKT. Wilayah KKT juga tidak ada banyak perubahan, cuma ada 1 yakni paroki, pastor paroki Arui, Pastor Petrus Kuwari Apet dari Ternate. Dia menjadi pastor paroki di paroki Arui. Sementara yang lain semua tetap pada tempatnya. Dan pastor vikaris paroki Arui, Pastor Ferry Yamlian. Pastor Ferry itu ada belum? Belum. Ferry Yamlian dari Kalimantan, dia datang untuk sementara karena banyak sistem sudah berubah, dia harus belajar lagi untuk ini, maka menjadi vikaris di paroki Arui. Wilayah Kedesa, Pastor paroki Bombay, Pastor Anselmus Amo LC. Jadi Pastor Amo masuk di paroki Bombay menggantikan Pastor Tommy. Pastor Tommy ada tugas lain. Kedua, Pastor paroki Waur, Pastor Inolara. Mana Pastor Inolara? Pastor Inolara jadi pastor paroki di Waur. Paroki uskup jadi dia but-but sedikit pasti. Uskup kampung jadi. Wilayah kecil, paroki Langgur. Pastor, walaupun Pastor Budi punya tugas banyak, tapi Pastor Budi masih diminta oleh uskup untuk menjadi pastor paroki Langgur. Dibantu oleh pastor vikaris, ada 2-3 pastor vikaris. Vikaris pertama Pastor Neles Yamlian. Sudah minta kepada Subda dan mereka memberikan Pastor Neles. Walaupun Pastor Neles nanti tinggal di Biara, tetap di Biara, tapi dia menjadi pastor vikaris di Langgur. Yang kedua, pastor vikaris kedua adalah Pastor Tommy Lerbulan. Dengan memperhitungkan soal kondisi kesehatan dan lain sebagainya, maka Pastor Tommy diminta untuk datang di Langgur. Yang ketiga, Pastor Stephen Warawari.
Tolong para pastor kita tetap membawa dalam doa-doa kita Pastor Stephen, karena memang ya sakitnya ya berat, ya kita bicara terus berat, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu pelaksana mujizat. Jadi kita membawa dalam doa-doa kita Pastor Stephen. Jadi ada 3 pastor yang menjadi pastor vikaris di Lambur. Dengan memperhitungkan jumlah umat yang banyak itu, maka perlu apalagi dua pastor senior, Pastor Leles dan Pastor Tommy harap bisa menemani Pastor Budi dalam penggembalaan di Lambur. Pastor Gelanin, Pastor Wahyu Hersanto MSC, jadi pindah dari Waur masuk di paroki Gelanin, Pastor Wahyu. Yang berikut Kota Ambon. Kota Ambon karena pastor-pastor di beberapa paroki studi dan sekretaris umumkan, maka pastor paroki Laha, bukan pastor Laha, paroki Laha diserahkan untuk sementara tahun ini kepada rektor dan semua staf di seminari kota. Pastor Alex, Anda diberikan tanggung jawab untuk menjadi pastor paroki bersama pastor-pastor Anda seperti di Namar juga terjadi di paroki Laha. Sementara paroki Halong diserahkan kepemimpinannya kepada tim Kuria. Pastor Agus di bawah Pastor Agus Sekun, Pastor Jamie dan Pastor Anton. Anda bertiga diberikan tanggung jawab untuk tahun ini menuntun paroki itu sebelum kita mendapatkan pastor paroki baru di tahun depan. Karena 2 pastor ini semua nanti sebentar saya akan bilang mereka semua. Lembaga Pastor Antonio Sirke Lopez. Pastor Lopez menjadi wakil rektor seminari tinggi kota. Jadi Anda diminta untuk menjadi wakil rektor seminari tinggi kota bersama Pastor Alex. Yang kedua Pastor Kor Seralara. Bapak doktor ini dia masih tahap-tahap terakhir, tapi ketika dia pulang, dia menjadi staf pengajar di SD Pak Ambon dan staf pembina di seminari Koka. Pastor Saverius Renmari Ferry akan, karena kemarin kita ada keluhan banyak di seminari tinggi tentang calon-calon kita, maka Pastor Ferry akan menjadi rektor di seminari Sifas Tor Kubelo. Jadi Pastor Ferry dia tidak datang karena dia cepat-cepat untuk mengurus segala sesuatu. Rektor seminari Sifas Kubelo, juga rektor seminari SMP Kubelo dan kepala sekolah SMP Kubelo. Jadi 3 jabatan ini ada dalam diri Ferry untuk di Kubelo. Pastor Kanis Lewan akan menjadi rektor, dia tidak datang juga, rektor seminari Santo Andreas Masori. Dia menjadi rektor sekaligus juga pengajar di SMP dan SMU Yos di Masori. Tanis seminari Masori. Berikut Pastor Martinus Ivan keluar dari Cekeraman Simon, tahan itu, menjadi kepala sekolah SMP Yosudarso Masori. Jadi Pastor Tinus, untuk Pastor Tinus, saya harap setelah retret dan tabisan ini, Anda mengambil waktu kesempatan pertama ke Masori dulu, karena Pastor Ferry mau cepat pindah. Jadi cepat ke sana, baru nanti kau hubungi Pastor Simon, lalu buat perpisahan, nanti balik buat perpisahan. Yang penting semua administrasi di sana harus dibereskan sebelum Ferry pindah ke Kubelo. Jadi dari sini tidak pulang ke besar, tetapi ambil waktu ke Masori untuk mengaturnya. Pastor Tommy, selain Pastor Vikaris di Paroki Langgur, Pastor Tommy juga diminta untuk menjadi pembimbing rohani di Rumah Sakit Langgur. Jadi Pastor Tommy dalam kesibukan sebagai vikaris juga tetap melihat Rumah Sakit Langgur untuk misa-misa dan lain sebagainya
di Lampur, di rumah sakit. Nanti untuk tugas ini nanti berhubungan dengan Ketua Yayasan Pastor Jamie dan Pastor Franz sebagai perwakilan Yayasan di sana. Jadi Pastor Tommy ada 2 tugas di Vikaris dan juga pembimbing di seminari Lampur, rumah sakit. Yang studi lanjut, ini yang paling banyak tahun ini. Ada 7 orang yang studi lanjut untuk program S3, S2 maupun S1. Pertama, Pastor Agus Arbol, studi lanjut S3 bagian pendidikan Universitas Terbuka. Saya harap segala sesuatu sudah, jadi dia tinggal di Ambon saja, Universitas Terbuka jadi di Ambon. Yang kedua, RD Kayetanus Masria, Nofli, studi lanjut S3 Sosiologi di Universitas Brawijaya Malang. Saya harap sudah dibereskan segala sesuatu untuk itu dan saya sudah hukum musuh untuk paroki di mana Anda tinggal. Pastor Meki Hanke, dia tidak datang karena masih mengurus segala sesuatu. Dia akan studi lanjut S2 ya, teknologi pendidikan kalau tidak salah. Kostan teknologi pendidikan kan? Oke. Di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Bersama dengan para katekis, ada 4 katekis juga yang dikirim akan studi di UNY. Jadi Pastor Meki akan menjadi kepala angkatan di situ. Dan beliau tidak datang karena mengurus segala persiapan untuk masuk. Awal Agustus sudah harus mulai kuliah, pengenalan kampus dan lain sebagainya. Yang keempat, Pastor Agus Mayabubun akan melanjutkan studi S2 Dogma di Leuven, Belgia. Saya kira segala pengurusan sudah ini dan tinggal berangkat belum, tinggal tunggu berangkat. Yang berikut, kelima, Pastor Agustinus Jabarmase Gusti. Dia akan studi konseling di Sanata Dharma Yogyakarta. S1 Sanata Dharma Yogyakarta. Jadi dia juga bulan Agustus ini sudah harus ya pengenalan kampus hingga Kinus tadi diminta untuk cepat karena pilih mau berangkat. Yang berikut, Pastor Rafael Kelitada. Dia untuk sementara harus ke Surabaya karena konsultasi dengan Opus Dei, akan melanjutkan studi tentang nanti di Roma atau Spanyol, nanti sangat tergantung dengan dalam komunikasi untuk itu. Tapi untuk tahun ini dia masih ke Surabaya untuk kursus-kursus persiapan bahasa. Jadi itu untuk calon studi tahun ini. Yang untuk yang lain-lain, misionaris di Keuskupan lain. Di Keningau, Pastor Lawrence Renmari akan dikirim ke Keningau dalam persiapan untuk kursus bahasa Inggris di sana, sekaligus persiapan untuk mungkin 1-2 tahun lagi akan studi liturgi. Entah nanti kita lihat di Roma atau di Filipina, nanti komunikasi dengan Pastor Berry dan teman-teman yang liturgi untuk itu. Yang kedua, Pastor Wens Eko juga akan dikirim ke Malaysia untuk di sana. Sementara untuk Merauke masih ada tanda petik. Itu berarti sudah tahu siapa yang harus ke Merauke nanti. Tapi nanti diumumkan pada saatnya. Jadi harap tidur tenang ataupun tidak tidur tenang, ya pasti imam baru yang dikirim. Yang lama-lama susah bisa. Saya tidak mungkin juga memberikan yang lama-lama yang sudah bekerja dengan sekuat tenaga di sini, maka kemur yang baru belajar di sana. Yang berikut untuk komisi di Puspasku. Komisi katekese karena Nofli akan berangkat, maka
diambil alih oleh Pastor Igor Revo. Igor Revo ambil alih katekesi. Sementara komisi keluarga, karena juga Pastor Megi dia berangkat, maka Pastor Lopez diminta, banyak tugas apa ya? Tapi dibantu oleh Pastor Anton Towole untuk komisi keluarga, supaya rekoleksi pasangan Pak Sutri dan pembinaan dua orang ini yang punya kutub sama ini, Pastor Anton dengan Anton dua-dua ini, mereka akan mengelola komisi keluarga. Direktur Kolese, untuk Kolese Yosef Tetol Somlaki beralih dari Pastor Sadam ke Pastor Lores. Jadi Pastor Lores diminta untuk dia bisa. Sementara Kolese Simon Pas di Tobelo, Pastor Ferry akan kepala sekolah. Pastor Ferry kepala sekolah SMP Tobelo, Pastor Martinus Nivan kepala sekolah SMP Masoi, dan ada yang baru tapi ya, baru nanti. Tugas khusus Pastor Agus Ulahai, beliau delegatus khusus untuk berbagai urusan dan bertanggung jawab langsung kepada uskup. Jadi nanti dia punya tugas apa, nanti itu uskup bilang kepada dia dan dia bertanggung jawab kepada uskup. Selain tentunya dia ILO. Pastor Lopez Sirgan, sekali lagi Lopez, banyak sekali. Delegasi khusus bidang peningkatan iman dan pengembangan kelompok kategorial doa di Uskupan. Ini dia sudah lanjut, tetapi sekarang Uskup umumkan kembali lagi untuk mengingatkan dia bahwa dia punya tugas untuk kelompok-kelompok doa harus bergiat. Yang ketiga, Pastor Anggi Kandumas, tetap tugas lama dengan pertanahan. Walaupun ya sudah banyak yang Anda lakukan, tetapi secara pribadi Uskup belum terlalu puas. Karena baru di Ambon yang tertib, kita punya wilayah sangat banyak dan tugas Anda sampai 2026. Itu berarti tahun ini mesti betul-betul dan tahun depan mesti betul-betul turun ke semua wilayah untuk membereskan soal tanah. Di Angki sekali lagi, Pastor Ruki semua yang pakai dia banyak-banyak lagi di paroki. Tahun ini dan tahun depan dia memang punya tugas berat untuk membereskan kita orang punya tanah-tanah ini. Syukur di sini mereka tidak mengurus, tapi Pastor Angki harap bisa proaktif lagi, lebih ini lagi. Demikian pun juga Pastor Angki diminta untuk menggantikan Pastor Megi untuk OCI, Keuskupan Militer Ordinaris Tertensis Indonesia. Jadi OCI nanti tanya kepada Pastor Megi apa yang Anda harus lakukan untuk keuskupan ini. Saya kira itu saja beberapa penempatan yang untuk tahun ini.